Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Tahsinul Qiraah, dan tak lupa pula kepada rekan-rekan mahasiswa PAI 7C yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa berpresentasi mengenai judul Gharib dan Muskilat. Mungkin langsung saja saya akan membawakan presentasi pengertian Gharib dan Muskilat. Yang pertama itu langsung saja saya bahas pengertian tentang Gharib. Yang pertama, Gharib berasal dari bahasa Arab yang artinya asing, tersembunyi, atau samar. Istilah Gharib diambil dari bahasa Arab menurut Ibrahim Mustafa. Ia merupakan isim sifat dari kata goroba, yagribu, yang artinya gamut, yang artinya sulit dan samar. Dalam literatur Arab, istilah gharib al-qiraat tidak populer dalam peristilahan ilmu qiraat dan tidak pernah dipakai dalam tulisan para pakar ilmu qiraat. Istilah ini banyak dipakai dalam buku-buku tajwid di Indonesia. Misalnya metode qiraati memasukkan bahasa gharib al-qiraah tersebut pada jilid 6. Dalam proses pembelajaran Al-Quran, terkadang pembelajaran dihadapkan pada munculnya bacaan-bacaan Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah bunyi dalam ilmu al-aswad. Bacaan-bacaan tersebut dikenal dengan istilah gharib. Disebut demikian karena bacaan tersebut nyeleneh atau menyimpang dari kaidah yang sebenarnya. Dan untuk mengenai tentang muskilat, di sini pengertian muskilat yaitu bacaan yang harus hati-hati. Muskilat menurut Suwarno adalah bacaan-bacaan yang antara tulisan dan cara membacanya itu berbeda. Hal ini bertujuan agar dalam membacanya lebih berhati-hati dan terhindar dari kesalahan membaca. Beberapa sebab terjadinya perbedaan, yaitu yang pertama ada huruf yang tertulis tapi dibaca dengan suara atau bunyi lain, dan ada juga ada huruf dalam kata tertulis tapi tidak dibaca, dan ada taudan sifir atau bulatan kecil di atas alif. Gitu perbedaannya dari beberapa sebab. Dan mengenai tentang macam-macam gharib dan muskilat serta cara membacanya, itu yang pertama macam-macam gharib dan cara membacanya, yaitu yang pertama itu sakta, ada yang kedua imala, yang ketiga ismam, dan yang keempat tashil, kelima naql, dan yang keenam ayat-ayat sajadah. Yang pertama itu mengenai dengan sakta. Sakta adalah berhenti sejenak sekedar 2 harokat atau 1 alif tanpa bernafas. Sakta hanya ada pada 4 tempat dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Dan yang kedua surat Yasin ayat 52, surah Al-Qiyamah ayat 27, dan surah Al-Mutaffifin ayat 14. Gitu. Dan mengenai tentang imalah, imalah adalah memiringkan bunyi fathah pada kasroh atau tulisan ro dibaca re, imalah. Itu yang dibaca imalah. Bacaan imalah ini terdapat dalam surat Hud ayat 41. Dan ismam, ismam adalah menampakkan dhamma yang terbuang dengan isyarat bibir, atau dengan pengertian lain, ismam adalah bibir mencucu di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah. Bacaan ismam terdapat dalam surat Yusuf ayat 11. Dan tashil, tashil adalah membaca hamzah kedua dengan samar antara hamzah dan alif. Adapun hamzah pertama tetap dibaca jelas. Bacaan tashil terdapat dalam surah Fusilat atau Hamim as-Sajdah ayat 4. Dan naql adalah memindahkan harokat kasroh pada huruf sebelumnya. Bacaan naql terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 11.
Dan juga ayat-ayat sajadah. Setiap orang yang membaca Al-Quran ataupun yang mendengarkannya, bila kebetulan sampai akhir ayat sajadah, disunahkan melakukan sujud tilawah atau membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu. Dan mengenai macam-macam muskilat dan cara membacanya. Di sini yang pertama perubahan suara, yaitu suara huruf shod diganti dengan suara huruf sin. Ini berada di 3 tempat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 245 dan surat Ar-Raf ayat 69 dan surat At-Tur ayat 37. Yang ini boleh dibaca tetap shod atau diganti dengan sin. Boleh dua-duanya. Dan huruf ro dibaca tebal. Biasanya jika ada ro sukun didahului dengan harokat kasroh, maka ro tersebut dibaca tipis atau terkik. Tetapi pada kata-kata tersebut justru harus dibaca tebal atau tafhim, gitu. Dan juga huruf wawu tidak dibaca, itu terdapat huruf wawu dalam sebuah kata tapi tidak dibaca. Misalnya kata selawah, zakah, gitu, dan lainnya. Dan selanjutnya mengenai contoh gorib dan musyilat dalam Al-Quran. Gorib dalam surah Yasin ayat 52, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Dan imalah dalam surah Al-Hud ayat 41, waqo larkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ismam dalam surah Yusuf ayat 11, qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lana sin. Dan muskilat, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu pakai shod, pakai sin boleh. Wa ilaihi turja'un. Yang ini boleh dibaca tetap shod atau diganti dengan sin. Wa mratuhu hammalatal hatab, huruf ro dibaca tebal. Itu. Dan kesimpulannya dapat disimpulkan dari pemaparan di atas, itu dapat disimpulkan bahwasanya gorib menurut bahasa berarti tersembunyi atau samar, sedangkan menurut istilah ulama qurra, gorib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus dikarenakan samanya pembahasan atau karena pemiliknya permasalahan baik segi huruf, lafaz, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan muskilat menurut istilah adalah bacaan-bacaan yang antara tulisan dengan cara membacanya itu berbeda. Hal ini bertujuan agar pembaca lebih berhati-hati dalam membaca Al-Quran. Dan yang kedua itu macam-macam gorib. Bacaan gorib itu sakta, ada sakta, imalah, ismam, tashil, nakol, ayat-ayat saja yang sudah dipaparkan oleh saya tadi sebelumnya. Dan yang ketiga itu macam-macam bacaan muskilat, perubahan suara, huruf ro dibaca tebal, huruf wawu tidak dibaca. Itu yang saya dapat simpulkan. Jadi cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.